Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang merencanakan umrah bersama keluarga. Kalau kita merujuk kepada pengalaman, contoh dan keteladanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau melaksanakan ibadah umrah pertama, kedua, dan terutama nanti pada haji wada, maka di situ Nabi kita Muhammad SAW tidak berangkat umrah maupun haji sendirian dan meninggalkan keluarganya di rumah. Yang terjadi adalah beliau sejak umrah yang pertama, beliau mengajak salah satu dari istri beliau. Dan bahkan untuk umrah yang pertama nampak sekali kebutuhan kehadiran keluarga mendampingi sang suami yang pada waktu itu bukan sekedar beliau sebagai seorang nabi, tetapi beliau juga pemandu, pembimbing jamaah umrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dari penjelasan-penjelasan riwayat yang sampai kepada kita, umrah pertama Nabi kita Muhammad SAW secara lahiriah tidak tuntas. Umrah pertama beliau ada kasus dikarenakan dihadang oleh orang-orang musyrikin sebelum beliau sampai ke kota Makkah, dan tidak diizinkan oleh mereka untuk menyempurnakan umrah tahun ini. Sebaliknya, mereka memaksakan agar Nabi berkenan menandatangani kesepakatan, yang akhirnya Nabi pun menandatangani kesepakatan itu dan lebih dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin perjanjian Hudaybiyah adalah umrah tahun ini cukup sampai di situ saja. Ihram dari Madinah, dari Bir Ali, kemudian menempuh jarak darat kurang lebih 460 kilo sudah ditempuh. Kurang lebih selama 8 hari perjalanan darat. Sebagian naik onta, sebagian jalan kaki. Tinggal kurang lebih 10 kilo sampai ke Baitullah, tetapi karena dihadang oleh orang-orang musyrikin dan Nabi setuju bahwa umrah tahun ini cukup sampai di situ saja. Beliau menyuruh kepada para sahabat yang membawa hewan korban untuk menyembelih hewan korbannya dan mencukur rambutnya untuk tahallul. Dengan begitu selesai umrah tahun ini. Meskipun secara fisik lahiriah tidak sempurna, tetapi pahala yang didapatkan oleh mereka diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaksempurnaan amalan umrah tahun itu bukan kehendak mereka. Ada kondisi di luar kemampuan mereka untuk menyempurnakan ibadah ini. Pada saat beliau menyampaikan perintahnya kepada para sahabat untuk cukur dan menyembelih hewan korban, semua rombongan keberatan, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua yang ada dalam rombongan tidak mau melaksanakan perintah Nabi cukur dan menyembelih hewan. Semua emosi, semua marah, semua meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyepakati perjanjian Hudaybiyah itu dan memaksakan untuk masuk ke kota Makkah dan menyempurnakan umrahnya. Tetapi Nabi sudah selesai persoalannya bahwa perjanjian Hudaybiyah sudah disepakati dan kita harus balik ke kota Madinah dengan catatan tahun depan baru bisa balik dan melaksanakan umrah secara sempurna. Lagi-lagi tidak ada sahabat yang mendengarkan perintah-perintah beliau. Akhirnya beliau bersedih, marah, masuk ke dalam tenda, dan sambil masuk ke dalam tenda beliau menyampaikan, halakal qaumu asa amra rasulihim. Pasti akan binasa satu kaum yang berani menentang perintah Rasulnya. Pasti akan binasa satu kaum yang berani bermaksiat dan menentang perintah Rasulnya. Kalimat itu didengar oleh istri beliau yang ikut dalam rombongan pendampingan beliau, Ummu Salamah.
beliau merasa berat mendengar kalimat Rasulullah yang begitu keras, seakan doa untuk membinasakan ya mereka-mereka yang bermaksiat, tidak mengikuti Rasulullah. Bukan hanya TL, di sini Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul Allah yang mesti ditaati. Ketika itulah kemudian Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf, jangan menyampaikan kalimat yang berat untuk mereka semua. Peristiwa ini dan perjanjian ini sudah sangat berat. Janganlah ditambah lagi dengan ucapan, statement yang akan semakin memberatkan mereka. Saya usul, kata istri beliau, panjenengan tidak usah nambah omongan apapun. Panjenengan keluar lagi saja dari tenda, mana hewan korban panjenengan, sembelih saja dan lakukan pencukuran rambut di depan mereka semuanya. Dan Rasulullah melihat itu usulan yang luar biasa dari istri beliau dan keluarga beliau. Akhirnya beliau keluar dari tenda, menyembelih hewan korbannya dan mencukur rambut di depan mereka semua. Dan ternyata ini efektif. Semua sahabat, tidak seorang pun yang membangkang. Semua menyembelih hewan korbannya dan semua mencukur rambutnya. Dan betapa pelayanan pemimpin dalam konteks ini sempurna, disempurnakan oleh keluarga beliau. Jadi umrah bersama keluarga bukan saja untuk bersama-sama merasakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, tetapi karena keluarga kita adalah keluarga dai, keluarga pemimpin, maka insya Allah kita bisa saling melengkapi dalam proses pendampingan jamaah umrah ini bersama keluarga kita. Tetapi andai itu tidak terjadi, sekedar karena masing-masing ingin mengajukan proposalnya kepada Allah, sangat luar biasa satu keluarga yang bisa berangkat umrah bersama, saling menopang, saling mendukung, dan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya, jika Allah mampu memberangkatkan kita sendiri, Allah pula mampu memberangkatkan kita insya Allah secara bersama-sama dengan keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ketemu kembali insya Allah dengan video-video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد